Ini cerita lanjutan saat Milo melompat dari jendela dan terjatuh ke laut dan tenggelam. Ayo kita dengerin cerita selanjutnya, bagaimana dia bisa selamat, bagaimana Tintin bisa menyelamatkan Milo. Sesudah melompat keluar jendela, Milo jatuh dengan keras ke dalam laut. Ombak besar terciprat ke udara, air di sekitarnya bergejolak. Tintin yang sedang berdiri di tepi kapal kaget melihat Milo jatuh ke dalam air. Dia berteriak dengan keras, "Tolong! Ada yang tenggelam!" mencoba memanggil awak kapal. Tangannya menggenggam di rel kapal, memandang ke laut dengan wajah penuh kecemasan. Seorang pelaut yang bertugas di ruang kemudi terkejut mendengar jeritan mendadak. Dengan cepat dia memutar roda kemudi dan berteriak, "Stop!" untuk menghentikan kapal. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran mendalam karena dia tahu setiap detik sangat berharga untuk menyelamatkan Milo. Tintin dengan gerakan cepat dan cekatan melempar kabel besi yang panjang ke arah laut. "Cepat lempar kabel besi ini pada Milo," perintahnya dengan nada mendesak, mencoba mengarahkan kabel tersebut dengan tepat agar Milo bisa meraihnya. Milo terlihat berusaha keras untuk bertahan di tengah laut yang bergelombang. Giginya mencengkeram erat kabel besi yang dilemparkan Tintin. "Bertahanlah Milo, akan kutarik kau ke atas." Tintin berseru penuh harap bahwa Milo akan berhasil selamat. Saat Milo sedang diangkat dari laut, tiba-tiba muncul ancaman lain. "Hati-hati! Ada pari listrik!" teriak Tintin dengan peringatan mendadak. Seekor pari listrik berbahaya mendekat dengan cepat, siap menyerang Milo yang berada dalam posisi rentan. Milo yang tidak menyadari bahaya yang mendekat, tiba-tiba tersengat arus listrik dari pari tersebut. Tubuhnya mengejang hebat menggeliat di udara dan dia mulai kehilangan kesadarannya karena sengatan listrik yang kuat itu. Tintin yang masih memegang kabel juga terkena dampak dari sengatan listrik tersebut. "Au!" jeritnya saat aliran listrik menghantamnya, membuatnya kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke dek. Di sebelahnya seorang pelaut lain juga terlihat terkejut dan bersiap membantu. Setelah insiden sengatan listrik, Milo terlihat terombang-ambing di atas air tidak berdaya. Arus laut mulai menyeretnya menjauh dari kapal, sementara Tintin tidak bisa bergerak dan kru lainnya hanya bisa menyaksikan dengan cemas dari atas dek. Seorang pelaut yang sigap langsung mengambil pelampung besar bersiap melemparkannya ke arah Milo. Dengan wajah penuh ketegangan dia memutar tubuhnya dan melempar pelampung tersebut sekuat tenaga berharap Milo bisa segera meraihnya sebelum terlambat. Dari tepi kapal pelaut itu berteriak, "Tangkap tuan anjing!" sambil melemparkan pelampung yang terhubung dengan tali. Pelampung tersebut melayang di udara mendekati Milo yang masih berjuang di air yang dingin dan berombak. Pelampung akhirnya mencapai Milo, tetapi pelampung itu jatuh pas di kepala Milo, membuat Milo kehilangan kesadaran. Milo mulai tenggelam lebih dalam ke bawah permukaan air, matanya mulai tertutup dikelilingi oleh ikan-ikan yang berenang di sekitarnya. Milo terus tenggelam tak berdaya melawan arus laut yang semakin kuat. Ikan-ikan di sekitarnya terus mengikuti. Saat Tintin mulai bisa bergerak lagi, diterduduk dan dengan cemas dia bertanya kepada seorang pelaut yang tampak gelisah, "Milo, di mana Milo?" Pelaut itu menjawab dengan nada khawatir, "Dia tenggelam tuan." Tintin melepas jaketnya bersiap-siap untuk meloncat ke laut sambil berkata, "Aku harus menyelamatkannya." Pelaut itu mencoba menghentikannya, memperingatkan, "Jangan tuan, banyak hiu di sana." Meskipun demikian, Tintin tampaknya tidak peduli dengan bahaya tersebut. Tanpa memedulikan peringatan, Tintin melompat dari kapal, tubuhnya membentang lurus menuju laut, siap menyelamatkan Milo. Tintin menyelam ke arah di mana Milo tenggelam. Saat dia tidak menemukan Milo, dia mulai menyelam lebih dalam lagi. Tintin akhirnya menemukan Milo yang pingsan dan terombang-ambing di dalam air. Dengan cekatan Tintin berenang ke arah anjing kecil itu, berusaha menyelamatkannya secepat mungkin. Tintin memeluk Milo dengan erat sambil berenang kembali ke permukaan. 2 ekor ikan tampak berenang di sekitar mereka, tetapi Tintin fokus pada upayanya untuk menyelamatkan Milo.
Saat berenang menuju permukaan, Tintin dikejutkan oleh kemunculan hiu besar yang berenang mendekat. Hiu itu tampak mengancam, dan Tintin berusaha sekuat tenaga untuk menghindari predator tersebut. Hiu itu semakin mendekat, sementara Tintin dengan putus asa mencoba berenang lebih cepat. Keadaan sangatlah berbahaya. Situasi semakin genting saat Hui sudah dekat sekali. Hiu itu berhasil menggigit kaki Tintin. Dia merasakan kakinya sakit. Untungnya dia memakai sepatu, jadi kakinya terlindung dari gigitan hiu. Hiu itu terus menggigit sepatu Tintin, dan Tintin tetap berusaha berenang ke permukaan laut. Tiba-tiba hiu itu tercengang merasa aneh. Dia berpikir dia masih menggigit kaki, tapi kenapa orang yang digigitnya makin menjauh? Ternyata sepatu terlepas dari kaki Tintin. Tintin sambil memeluk erat Milo berhasil melarikan diri dan mengambang di atas permukaan laut. Tintin merasa lega karena berhasil selamat dari serangan hiu. Saat Tintin meraih pelampung yang sebelumnya dilempar oleh kru kapal, Tintin melihat dengan cemas bahwa hiu tersebut kembali mendekat, siap menyerang mereka lagi. Saat hiu menyerang, Tintin mengerahkan pelampung ke arah hiu. Hiu itu melancarkan serangan langsung ke arah pelampung. Air bercipratan dan bergelora saat Tintin berusaha untuk tetap bertahan. Untungnya serangan hiu digagalkan oleh pelampung. Meskipun pelampung hancur, Tintin dan Milo berhasil selamat dan hiu itu menghilang di bawah permukaan laut. Sebuah kapal penyelamat tiba dan berhasil menarik Tintin dan Milo keluar dari air, menyelamatkan mereka dari bahaya. Di dek kapal, Tintin dengan cemas meminta dokter untuk memeriksa Milo. Tintin sangat khawatir apakah Milo masih hidup atau tidak. Setelah diperiksa, dokter memberi kabar baik kepada Tintin bahwa Milo masih hidup. Tintin merasa sangat bersyukur atas berita itu. Dokter memutuskan untuk memberikan pernapasan buatan kepada Milo, berharap Milo segera sadar dalam beberapa menit. Tintin dengan cemas menunggu di sampingnya. Setelah Milo sudah siuman setelah pertolongan yang diberikan oleh kapten, Tintin berterima kasih kepada kapten. Milo terlihat masih sedikit kebingungan namun sudah mulai pulih. Setelah memastikan Milo sudah kembali sehat, Tintin mengajak Milo untuk mengganti baju dan beristirahat setelah kejadian yang melelahkan tersebut. Tintin dan Milo beristirahat di kursi berjemur di dek kapal. Tintin bersantai dengan nyaman sementara Milo juga terlilit selimut di sampingnya. Beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, kapal yang ditumpangi oleh Tintin dan Milo berlayar terlihat melaju dengan tenang di tengah laut. Tintin, mengenakan mantel panjang, berdiri di dek kapal bersama Milo. Dia menunjuk ke arah daratan dan berkata, "Lihat Milo, itu Afrika." Mereka akhirnya tiba di benua Afrika setelah perjalanan panjang. Dua penduduk lokal melihat kapal besar yang membawa Tintin dan Milo. Salah satu dari mereka, yang bertubuh tinggi, mengatakan kepada temannya bahwa Tintin dan Milo datang dengan kapal besar tersebut. Ketika Tintin dan Milo turun dari kapal, mereka disambut meriah oleh kerumunan penduduk setempat yang mengucapkan selamat datang. Tintin melambaikan tangan dengan ramah kepada orang-orang yang bersorak untuk menyambut kedatangannya. Di tengah kerumunan, penduduk setempat mengadakan perayaan dengan membawa spanduk bertuliskan panjang umur Tintin dan Milo. Mereka sangat antusias dan bergembira menyambut Tintin dan Milo. Di sisi lain, seorang pria misterius mengintip dari balik dinding, memperhatikan kerumunan yang menyambut Tintin dan Milo. Dia terlihat menyembunyikan niat yang buruk sembari berkata kepada dirinya sendiri, "Sabar. Yang tertawa terakhir yang menang." Tintin dan Milo masuk ke hotel setelah hari yang panjang. Setelah Tintin membersihkan diri, Tintin berkata, "Nah Milo, saatnya tidur." Dengan Milo yang tampak sangat senang dan bersemangat untuk beristirahat. Milo berbicara kepada dirinya sendiri, "Sekarang setelah berdiri tegak di tanah keras lagi aku akan tidur nyenyak." Dia terlihat bersiap-siap untuk tidur di lantai di samping tempat tidur Tintin. Tintin sudah terlelap di tempat tidur, sementara Milo berbaring di lantai di sampingnya, siap untuk tidur dengan nyaman.
Namun Milo merasa terganggu oleh suara nyamuk di sekitar tempat tidurnya dan berkata, "Aduh, ada nyamuk." Milo berusaha menenangkan dirinya dengan berpikir, "Ah, santai saja. Nyamuk kan tidak suka menggigit anjing." Tiba-tiba, Milo berteriak keras karena ternyata nyamuk-nyamuk itu mulai menggigitnya, dan dia merasakan sakit yang luar biasa. Milo mulai merasa marah dan berkata, "Tapi sepertinya nyamuk-nyamuk ini harus dikasih tahu deh." Dia terlihat siap untuk menghadapi serangan nyamuk tersebut. Milo melompat-lompat dengan marah sambil berteriak lagi, berusaha mengusir nyamuk-nyamuk yang menyerangnya. Milo berputar-putar di lantai, mengayunkan tubuhnya ke sana kemari untuk mengusir nyamuk-nyamuk yang terus mengganggunya, membuat dia kesal dan frustrasi. Akhirnya Milo tampak kelelahan setelah pertarungan melawan nyamuk-nyamuk itu. Dia menemukan selimut panjang, dan dia mulai menyusup ke bawah selimut itu untuk menghindari serangan nyamuk. Di pagi hari berikutnya, Tintin menyapa Milo yang terbungkus selimut. "Halo Milo." "Tidur nyenyak." Milo tampak masih terbungkus rapat di bawah selimut. Tintin terkejut melihat Milo yang malang, terlihat habis digigit nyamuk sepanjang malam. Tintin berkata, "Oh, Miloku yang malang. Kau habis digigiti nyamuk. Semalam kau tidak memakai kelambu sih. Ayo cepat cari pertolongan." Di chapter ini, akhirnya, Tintin dan Milo sampai di Afrika dengan selamat. Tapi apakah petualangan mereka selesai sampai di sini saja? Apa yang akan dilakukan oleh orang misterius terhadap Tintin dan Milo? Yuk kita cari tahu di chapter selanjutnya.